Baik, terima kasih. Untuk gas TRK 1, saya mulai ya. Jadi di sini sistemnya, kalau emang ada yang mau ditanyain dan nggak paham, langsung potong aja nggak apa-apa. Nah, uh, jadi di TRK itu kan kita mau nyari laju reaksi ya. Jadi hal yang paling penting di TRK itu, untuk mendesain sebuah reaktor kita harus tahu laju reaksi dan juga order reaksinya. Nah, di sini itu gue bakal bagi jadi 3 section, di mana berdasarkan reaksi, yaitu reaksi homogen dan heterogen. Kenapa? Karena nanti kalau reaksi homogen sama heterogen itu bakal beda cara mencari nilai konstanta laju reaksi, nilai laju reaksi, dan juga order reaksinya beda. Kayak misalkan di sini kalau reaksinya homogen, itu persamaan laju reaksinya beda, atau rumus untuk mencari nilai laju reaksinya itu beda. Dan heterogen juga beda. Nah, di sini juga ada nanti kita bahas buat tipe reaktor. Nah, tipe reaktornya buat yang PFR nggak kita bahas karena waktu terakhir kali itu cuma sampai CSTR. Jadi paling 2 reaktor aja, yaitu batch sama CSTR atau mixed flow. Nah, dari reaksi itu kan udah tahu lah ya, kalau di reaksi itu ada 2, homogen heterogen. Kalau reaksi homogen itu reaksi dengan zat reaksi, dan zat hasil reaksinya itu pastinya sama. Jadi kalau gas direaksiin gas, hasilnya bakal gas juga. Nah, kalau reaksi heterogen itu kayak misalkan padat direaksi dengan solid, itu kan bakal menghasilkan fase yang lain juga kan, kayak misalkan padat atau apapun gitu. Nah, itu fasenya beda tuh. Nah, makanya di situ reaksinya heterogen. Nah, gue pengen kalian tahu perbedaan-perbedaan ini, karena nanti ini penting banget buat tentuin rumus laju reaksi yang bakal kalian pakai buat nyari nilainya. Nah, pertama, buat pertama banget, harus banget kalian tahu konsep laju reaksi, atau ya harus banget lah dipahamin, kita paham apa itu laju reaksi, itu konsepnya kayak gimana. Nah, umumnya rumus laju reaksi itu kan dia bertambahnya konsentrasi produk setiap waktu kan. Nah, tapi kalau misalkan di reaktan itu dia berkurangnya konsentrasi si produk setiap satuan waktu. Makanya di sini kalau misalkan laju reaksi itu kan disimbolin R ya. Nah, A itu si suatu zatnya. Jadi kalau misalkan kalian pilih buat mencari nilai laju reaksi dari suatu komponen zat A yang berada di reaktan, itu bakal simbolnya negatif karena dia bakal berkurang konsentrasinya. Nah, tapi kalau misalkan kalian mau mencari misal di sini R deh. R itu kan produk, berarti nanti nggak perlu simbol negatif karena dia bakal bertambah atau nilainya bakal positif, konsentrasinya bakal bertambah setiap satuan waktu. Nah, rumusnya bakal kayak gini. Uh, buat dari persamaan reaksi ini, kita tuh dituntut buat nyari nilai konstanta laju reaksinya ini, nilai persamaan laju reaksi yang kayak gini. Nah, yang ini tuh kita harus nyari yang kayak gininya nih. Nah, dari misalkan gue kasih contoh lah ya, ada reaksi A ditambah B menjadi produk R. Itu dia reaksinya di sini satu kali ya, irreversible. Gue pengen nyari persamaan laju reaksi buat mencari nilai laju reaksi dari A, produk atau zat A. Itu di sini K itu apa? K itu di sini nih. Harusnya ini itu ada K di sini, atau konstanta laju reaksi. Nah, K, jadi buat nyusun persamaan laju reaksi itu K dikali sama konsentrasi setiap reaktannya yang ada di reaktan. Kalau misalkan reaktannya nih cuma ada satu nih, berarti yang ini nggak perlu, cuman KCA aja. Nah, kalau mau nyari nilai laju
reaksi dari si produk nih misalkan. Tadi kan kita nyari laju reaksi dari A ya, jadi ini minta RA. Nah, kalau misalkan mau nyari laju reaksi dari produk atau R, itu R dari si R-nya itu sama dengan sama tetap K dari konsentrasi Ca di sini. Nah, di sini juga ada yang namanya orde dari si reaksinya. Nah, ordenya di sini kan ordenya itu nanti bakal kalian taruh di sini nih, pangkat si konsentrasinya. Misalkan di sini nggak ada kan apa namanya pangkatnya karena dia koefisiennya 1. Jadi orde dari si konsentrasi itu dari koefisien yang ada di persamaan reaksinya. Sampai sini ada yang dibingungin dulu nggak? Jadi intinya nanti tuh di sini dipangkatin sama orde reaksinya. Orde reaksinya itu ngambil dari si koefisien dari persamaan reaksinya. Nah, misalkan kalian udah dikasih tahu nih nilai dari konsentrasi atau laju reaksi dari si laju reaksi A nih, min RA-nya misal nilainya apa namanya 10 mol gitu. Di sini 10 nih. Nah, kalian sebenarnya nggak perlu repot-repot buat apa namanya ngitung ulang pakai KCA, KCB lagi. Misalkan kalian mau nyari laju reaksi dari si B, kalian nggak perlu ngitung min RAB sama dengan CA dikali CB, itu nggak perlu karena di sini ada biar mempermudah itu kayak gini. Jadi misalkan di sini kan kalian udah tahu ini min RA-nya 10 mol. Nah, kalian lihat koefisiennya itu dari si zat A itu berapa. Kalau misalkan kalian mencari nilai min RAB ya atau laju reaksi dari zat B di sini nih ya. Jadi nanti dibagi sama si koefisiennya aja. Nah, misalkan ini kan nanti pasti koefisien udah diketahui dari persamaan laju reaksi ya. Ini juga udah diketahui dari persamaan laju reaksi ini. Nah, min RA misal udah kalian tahu ya, ada soal yang kalian udah ketahui nilai laju reaksi dari zat A. Nah, kalian nyari nilai RB. Nah, jadi tinggal di B-nya itu pindahin ke sini aja. Nah, nanti ketemu nilai min RB. Atau misalkan kalian diketahui nilai min RA-nya atau laju reaksi dari A, tapi kalian mau nyari RS, bisa sama aja. Nanti kalian lihat koefisien dari si S-nya ini apa namanya berapa, terus tinggal dikali aja sama konsepnya. Jadi ini sama dengan gitu ya. Nah, ini contohnya nih ada di sini contohnya. Misalkan ada pembentukan amonia dari nitrogen dan hidrogen atau dari gas alam. Nah, di sini kan N2 itu koefisiennya 1 kan. Nih, di persamaan reaksinya. Di sini 1. Sedangkan di sini H2 itu koefisiennya 3. Nah, di sini amonia 1. Jadi kalau misalkan kalian udah nyari nih laju reaksi dari N2 tapi udah ketemu nih nilainya misalkan 10 gitu. Nanti kalian nyari RH2-nya atau laju reaksi untuk H2-nya itu tinggal 3 dikali sama laju reaksi dari nitrogennya aja tadi yang udah kalian ketahui gitu. Sampai sini ada yang ditanyain nggak? Cukup. Oke, berarti lanjut ya. Nah, ini kan kalau tadi reaksinya reversible ya. Ya reversible ya, nggak bolak-balik. Nah, di sini cuma ada satu kali panah aja, satu panah doang. Nah, gimana kalau reaksinya reversible atau reaksi bolak-balik? Jadi nanti nilai K yang kalian punya itu bakal ada 2. K yang di sini sama di sini. Nah, nanti persamaan laju reaksinya juga bakal beda lagi. Ini kan kalau misalkan kayak gini reaksi bolak-balik kan dibagi menjadi 2 ya nanti ya. A plus B ditambah sama R ditambah B menjadi R. Terus di sini ada reaksi R mengurai menjadi A ditambah B.
Nah, persamaan laju reaksinya tuh udah bukan kayak gini lagi, udah beda, tapi bakal ditambahin. Jadinya ini kan tadi apa namanya, kalau misalkan reaksinya bolak-balik itu persamaan laju reaksinya kan tadi misalkan kita mau nyari nilai laju reaksi dari RA atau mau bikin persamaan laju reaksi dari ZA. Nah, A di reaksi pertama itu kan dia sebagai reaktan, dia berkurang lah ya. Jadi nilainya kayak gini, udah kayak gini ya. Nah, nanti ini K1. Di sini ada K2. Di sini K2, di sini K1. Nah, kalau di awal si apa namanya? Si A itu dia sebagai produk, dia sebagai reaktan, dia bakal negatif nilainya. Jadi persamaannya kan kayak gini ya, tetap ya. K1, si K1 ini dikali sama konsentrasi dari reaktannya. Reaktan di sini kan A ditambah B kan. Nah, terus udah sampai situ reaksi keduanya kita cantumin juga di sini. Nah, kita lihat si RA di sini atau si ZA di reaksi kedua atau di reaksi baliknya itu dia sebagai apa? Oh, ternyata dia sebagai produk. Berarti dia nilainya positif. Berarti di sini ditambah K2 ditambah K2. Nah, dikali sama konsentrasi reaktan. Konsentrasi reaktan di sini siapa? Hilang nggak ya? Oh, nggak ya. Nah, jadi di sini konsentrasi reaktannya kan untuk yang reaksi 2 kan R ya. Berarti nanti di sini K2 dikali sama CR. Nah, R-nya itu koefisiennya 1, berarti ya CR-nya cuma pangkat 1 atau R-nya 1. Sampai sini ngerti nggak? Atau ada yang ditanyain? Atau misal kita mau bikin atau mau cari nilai laju reaksi dari dari si RA ya. Dari si R misal. Berarti kan si R itu kan awalnya dia sebagai produk ya. Berarti di sini RR-nya maka sama dengan K1. K1 C apa sih namanya? CA CACB reaktannya kan masih A sama B ya. Sini. Nah, nanti buat yang reaksi keduanya karena di sini R sebagai reaktan berarti nanti di sini negatif. Jadi negatif sama KCR-nya, K2CR-nya. Kalau yang tadi kan karena kita buat ZA itu dia si apa namanya? Si A ZA di reaksi kedua itu dia sebagai produk, dia ditambah. Tapi kalau misalkan si R nih kita nyari R, awalnya dia sebagai produk, tapi di reaksi baliknya dia sebagai reaktan di sini. Nanti dia dikurang nih ininya. Jadi dikurang jadi K2CR. K2CR yang ini. Ini nih. Ini ke sini. Gitu. Paham lah ya. Ini kalian benar-benar harus karena di sini nih harus benar-benar paham dulu sebelum lanjut ke materi-materi yang selanjutnya. Karena ini benar-benar penting. Entah itu reaksinya nanti reversibel, reaksi seri atau reaksi paralel. Kalau reaksi seri kan nanti di sini ada lagi nih reaksi gitu kan. Nah, sama aja. Jadi kalau kalian udah paham konsep yang kayak gininya dulu, mau nanti si persamaan reaksinya diubah jadi reaksi seri atau reaksi paralel, asalkan kalian tahu dasarnya, itu pasti paham gitu. Jadi tinggal kayak logika aja, tinggal oh ternyata dia ngebentuk ini dulu, laju reaksinya kayak gini, persamaan reaksinya kayak gini, nanti untuk R selanjutnya kayak gimana gitu. Ada yang ditanyain nggak buat yang konsep laju reaksinya dulu deh? Aman ya? Gue lanjut. Jadi buat selanjutnya itu ada, nah tadi kan kita di awal tentuin reaksi homogen sama heterogen ya. Jadi dari persamaan reaksi itu kita
identifikasi dulu reaksi itu tuh homogen atau heterogen. Nah, fungsinya buat apa? Fungsinya tuh biar nanti kalian tahu nih persamaan untuk nyari nilai. Tadi kan kita waktu sebelumnya ini kan untuk mencari persamaan dari laju reaksi kan. Nah, kalau yang waktu kita nggak identifikasi si persamaan reaksinya, kayak misal A ditambah B menjadi R atau ditambah S gitu. Itu fungsinya kalau kalian udah identifikasi fasanya homogen atau heterogen, itu tinggal di beginiin aja. Misalkan di sini buat yang reaksi homogen itu kayak gini. Nah, rumusnya pakai ini. Tapi kalau misalkan reaksinya heterogen kan kayak misal padat sama cair, itu nanti perbedaannya itu di satu pernya ini. Dia pakainya volume fluida, kalau yang homogen, kalau heterogen di sini misal kalau padat sama cair, pakainya massa dari si padatannya. Kalau yang ini gas sama padat juga nih, misalkan dia luas permukaan dari si padatan. Terus gas padat di sini juga bisa pakai volume atau bisa juga pakai volume reaktor. Karena kan di reaktor kan nggak semuanya sama gitu ya. Kadang ada katalis juga. Nah, itu sih kalau kalian tadi misalkan kalian udah tahu reaksi A ditambah B akan menjadi R itu fasanya apa, dia homogen atau heterogen. Jadi kalian kalau mau nyari nilai laju reaksinya itu tinggal kayak gini aja. Nah, untuk selanjutnya itu ada reaksi elementer sama reaksi non elementer. Nah, reaksi elementer itu reaksi yang biasa kita tadi kayak gini, reaksinya biasa aja. Kayak misalkan A ditambah saya. Jadi misalkan reaksi elementer itu kayak reaksi-reaksi yang kita bahas sebelumnya. Jadi kalian buat nyari persamaan laju reaksinya kayak misal yang tadi nih. Kayak yang tadi nih. Tadi kan A ditambah B mana nih? Nih. A ditambah B menjadi R. Itu kan persamaan laju reaksinya kan kita bisa identifikasi aja kan dari persamaan A tambah B dikali R-nya ini. Kayak misalkan langsung aja kalau kita mau nyari zat A, konstantanya dikali sama konsentrasi dari A dikali konsentrasi dari B, terus nanti dipangkatin sama koefisiennya masing-masing konsentrasi itu. Nah, itu reaksi elementer. Jadi ada korelasinya lah kalau kalian mau nyari persamaan dari laju reaksinya. Jadi kalau reaksi elementer itu dia buat nentuin persamaan laju reaksinya, kalian bisa lihat dari persamaan reaksinya. A ditambah B menjadi R atau nitrogen ditambah H2 jadi amonia gitu. Itu kalian bisa langsung nentuin persamaan laju reaksinya dari persamaannya itu. Nah, tapi kalau reaksinya dia non elementer, itu dia nggak bisa kayak cara yang tadi buat nyari persamaan laju reaksinya. Nah, kenapa? Karena reaksi non elementer itu dia bertahap. Jadi kita nggak tahu juga tahapan secara pastinya, secara real itu kan tahapannya seperti apa ya, reaksi itu bereaksi menjadi apa gitu. Tapi reaksi non elementer ini di kehidupan nyata lebih banyak terjadi dibandingkan reaksi elementer. Nah, tapi buat persamaan laju reaksinya itu sulit banget buat ditentuin gitu. Kadang harus lewat eksperimen. Nah, jadi ciri-ciri reaksi non elementer itu dia reaksinya bertahap. Nah, bertahap itu maksudnya kayak gimana? Misalkan di sini ada A2 ditambah B2 itu menjadi 2AB nih. Nah, nanti itu si A2-nya nih dulu pecah nih tahap pertama. A2-nya bakal pecah jadi 2A intermediate, 2A bintang. Bintang ini itu intermediate. Nah, salah satu ciri dari reaksi non elementer juga dia merupakan adanya zat antara atau zat intermediate. Nah, jadi si 2A ini kan A-nya A bintang ini itu nanti bakal baru bereaksi sama ini. Kalau dia udah mecah, baru dia bereaksi sama si B2. Nanti membentuk AB ditambah B bintang.
Nah, nanti si B bintangnya ini bereaksi sama sisa A dari yang awal ini. Tadi kan yang A yang awal kan ke sini ya. Nah, si B bintangnya itu nanti yang sini bereaksi sama A yang di sini yang sisanya tadi, karena di sini kan ada dua. Nanti membentuk, nah di sini membentuk AB. Makanya di sini nanti reaksinya karena AB yang terbentuk itu dua di sini, dia menjadi dua produknya. Tapi nggak semua reaksi itu gampang sesimpel ini gitu. Kadang ada reaksi kayak misal di sini nih, reaksi nitrogen dan H2 menjadi amonia tadi. Itu konstan tuh. Kalau kalian bisa lihat di sini benar-benar kompleks ya buat persamaan laju reaksinya. Jadi kalian harus tentuin dulu tahapannya gitu. Tahapan-tahapan dari yang kayak gininya. Entah itu seperti apa, ya diurain aja dulu, nanti ada berapa nilai K-nya kalian ituin aja gitu. Masukin kayak yang waktu konsep awal tadi. Yang kalau misalkan ada 2 reaksi atau 3 reaksi. Nah, itu sih kalau reaksi non elementer sama elementer. Kalau reaksi elementer mah reaksi biasa yang kayak kita bahas sebelumnya tadi. Kalau reaksi non elementer itu dia ya harus dibuat mekanisme reaksi ya, mekanisme reaksinya harus dibuat kayak gini. Sampai sini ada yang ditanyain dulu nggak? Cukup. Nilai exact atau nilai bilangan asli dari nilai yang dalam bentuk bilangan asli gitu dari laju reaksinya gitu. Tapi biasanya buat si reaksi non elementer sama elemen reaksi non elementer itu dia cuman uh, nyari persamaan laju reaksinya aja, bentuk dari persamaan laju reaksinya gitu. Nah, nyari bentuk persamaan laju reaksinya itu mulai dari kalian jabarin mekanisme reaksinya bagaimana, baru kalian bisa nyari ngebentuk persamaan laju reaksinya. Oke, di sini ada reaksi irreversible ya, searah, jadi dia nggak bolak-balik. 2A ditambah B menjadi A2B. Nah, uh, kita tuh di sini disuruh nentuin nih mekanisme reaksi yang benar itu bagaimana. Yang mekanisme reaksi yang kita buat itu harus memenuhi nanti laju reaksinya seperti ini, gitu. Jadi kita disuruh nyari mekanisme reaksinya gimana, biar mekanisme reaksi itu kalau dijabarin nanti laju reaksinya itu bakal kayak gini. Oke, jadi sebenarnya buat nyelesainnya itu ya kalian bisa nyoba-nyoba ya, ada berapa banyak percobaan yang bisa kalian lakuin buat reaksi, buat nyari mekanisme reaksinya. Kayak di sini ada satu, di sini ada dua, satu ini, dua yang ini. Nah, kita nggak tahu nih cara kita tahu si model satu atau model yang kedua yang benar mekanisme reaksinya, tapi kita bisa ngetes metode mana yang bisa ya mekanisme mana yang benar dari cara kita ngejabarin si mekanisme reaksi ini. Nah, nanti si mekanisme reaksinya itu bakal ngehasilin persamaan laju reaksinya yang sama kayak di soal bentuknya, yang kayak gini. Nah, kalau udah sama berarti mekanisme reaksi itu yang benar. Nah, sebenarnya udah dicoba ya, kalau yang metode satu ini dia nggak memenuhi. Nah, jadi biar nggak panjang, biar nggak panjang yang gue cantumin itu cara buat ngetes metode kedua atau mekanisme yang kedua ini yang benar itu caranya gimana, cara ngetesnya. Nah, jadi di sini kan kita tadi nyoba-nyoba ya gimana sih mekanisme reaksi yang benar itu. Pasti setiap orang mekanisme reaksinya bakal beda-beda kan, karena imajinasi setiap orang itu beda-beda. Nah, cara ngetesnya benar atau enggak itu ini kan kita jabarin ya kayak gini mekanisme reaksinya yang ini nih.
mekanisme di metode 2. Itu kan ini reaksinya ada K1 K2 berarti dia reaksinya bolak-balik. K3 K4 juga dia reaksinya berarti bolak-balik yang ini. Jadi ini reaksi pertama dulu, A ditambah B itu akan membentuk AB bintang di sini. Ya kan? Nah, tapi nanti si ini karena dia reaksinya bolak-balik, berarti nanti si AB ini AB bintang ya di sini. Itu AB bintang sebenarnya. Nah, nanti si AB bintangnya ini balik lagi membentuk si A tambah B ini. Berarti kan persamaan laju reaksinya kan bakal kayak gini ya. Yang ini dulu nih. Yang ini nih. Laju reaksi dari AB bintang itu kan pertama K1 AB bintang karena ini enggak ada negatif ya karena dia si AB bintang ini dia pertamanya produk. Jadi dia enggak ada negatif. Jadi pembentukan laju reaksi dari konstanta laju reaksinya K1 dikali sama konsentrasi dari reaktannya. Reaktannya kan sini A ditambah B ya. Sini A tambah B. K1 dikali konsentrasi dari A sama konsentrasi dari B. Nah, terus yang kedua karena dia reaksinya bolak-balik, buat reaksi kedua itu kan si AB bintang dia sebagai reaktan ya. Berarti dikurang di sini. Nanti dia negatif K2 si dikaliin sama si konsentrasi dari reaktannya. Nah, konsentrasi dari reaktannya kan di sini dia AB bintang ya. Berarti di sini dikurangi K2 dikali sama konsentrasi AB bintangnya. Nah, terus buat reaksi yang ketiga gimana? Yang ini. Reaksi kedua ini kan ini bisa dipecah juga ya karena dia reaksinya reversibel, ada K3 sama K4 gini. Berarti dia reaksinya reversibel. Pertama dia si AB bintang bereaksi sama A, itu akan membentuk A2B si produknya, ya kan? Nah, tapi nanti dia reaksi keempat ada reaksi baliknya. Si A2B ini akan membentuk AB bintang plus A. Nah, persamaan laju reaksinya itu kan berarti bakal tinggal dikurangi lagi aja ya. Karena kita kan di sini maunya nyari si laju reaksi AB bintang. Berarti waktu dia reaksi ketiga, si AB bintang ini kan dia sebagai reaktan. Makanya di sini dia dikurang. Nah, yang ini. Dari daerah sini nih. Dia dikurang K3 dikurangi K3 dikali sama konsentrasi reaktannya di sini AB bintang sama konsentrasi dari A. Nah, terus si AB bintang di reaksi keempat itu kan dia jadi produk. Berarti dia bakal ditambah. Ya kan? Nah, nanti pembentukan si AB bintangnya ini laju reaksinya dia ditambah sama keempat. Nah, kayak gini. Nah, dari reaksi kayak gini, dari mekanisme reaksi ini, itu kalau kita nyari persamaan laju reaksi dari AB bintang atau si intermediate dari AB bintang ini, itu bakal kayak gini hasilnya. Gitu. Tapi kalau misalkan kalian mau nyari nih laju reaksi dari produknya si A2B, itu bisa juga. Nah, bakal jadinya kayak gini. Si RA2B-nya kan produknya A2B ya. Nah, A2B itu ada di mana aja? Di sini sama di sini. Berarti kan di reaksi ketiga di sini A2B-nya itu dia sebagai produk. Artinya dia positif. RA2B K3 reaktannya apa? AB bintang ditambah A. Berarti dikali sama konsentrasi AB bintang dikali juga konsentrasi A. Nah, terus di reaksi keempat A2B-nya dia jadi AB bintang gitu. Jadi reaktan. Berarti dia dikurang. Sama lah ya. Pokoknya konsepnya kayak konsep yang awal kita jelasin. Nah, di sini kita misalkan kita buat sebuah pemisalan kalau RAB bintang. Di sini kan kita udah dapat ya persamaan RAB bintang atau apapun itu. Kalau di sini kita gue mau ngebuktiinnya pakai RAB bintang. Tapi kalau kalian mau ngebuktiin pakai yang lain, intermediate lain, kalau ada yang terbentuk itu nggak masalah. Nah, tapi di sini karena adanya intermediate itu cuman AB bintang, jadi gue misalin AB bintang itu sangat cepat atau sangat kecil sehingga nilai laju reaksinya itu sama dengan 0. Kenapa? Karena si AB bintang ini dia sangat sedikit banget.
makanya bisa dianggap 0. Tapi dia tetap terbentuk. Tapi di sini gue asumsiin laju reaksinya 0. Nah, si RAB bintang ini masukin ke sini sama dengan 0 ini ke persamaan yang ini. Nah, nanti kan bakal dapat persamaan kayak gini ya. Nah, nanti kan kalian bakal dapat persamaan untuk yang AB bintang yang udah di laju reaksi AB bintang yang udah disama dengan 0, yang udah dimasukin ke sini. Sisanya tinggal kalian operasiin secara aljabar aja gitu, operasiin matematis biasa gitu. Jadi AB bintangnya, kita kan fokusnya mau di konsentrasi AB bintang, jadi yang AB bintang diklasifikasiin atau dikelompokin gitu. Nanti tinggal kalian pindahin ke kiri buat nyari konsentrasi dari AB bintang. Nah, nanti dapat persamaannya kayak gini. Nah, nanti persamaan yang ini itu ini kan ya persamaan yang tadi AB bintang itu kita substitusiin persamaan AB bintang ini ke dalam persamaan laju reaksi dari produknya yang ini, yang atas. Makanya tadi kita bikin dua laju persamaan laju reaksi. Jadi nanti kalau udah kalian masukin yang persamaan konsentrasi AB bintang ini ke yang sini, kan ini ada AB bintang ya, tinggal kalian substitusiin aja ke sini. Nanti dapat nilai kayak persamaannya kayak gini. Nah, ini sebenarnya dibagi sama K2. Kenapa dibagi K2? Karena biar mengubah persamaannya aja. Jadi yang di bawah itu dibagi K2. Yang di atas juga dibagi sama K2. K2 dibagi K2 kan 1 ya. Jadi kan nggak ngaruh ke nilai atau perubahan nilainya tuh nggak ngaruh gitu. Jadi cuma ngerubah bentuk si persamaannya aja. Nah, biar nanti ketika kita substitusiin biar nanti persamaannya tuh hampir mendekati si model gitu. Jadi kita cari persamaannya itu gimana caranya persamaannya itu mendekati model gitu. Operasi matematis. Nah, ini K4 kita asumsiin juga kalau K4 di sini kan ada K4 yang terbentuk ya. Itu sangat kecil. Kenapa di sini K4 yang diasumsiin sangat kecil dan nilainya sama dengan 0? Karena K4 itu kan dia laju si produk untuk membuat laju reaksi si produk konstanta laju reaksi si produk dia ngebentuk intermediate gitu atau terurai lagi gitu. Habis kebentuk terurai. Itu kan pasti sangat kecil banget lah ya. Karena kan kita di sini tujuannya untuk reaksinya itu untuk membentuk si A2B. Jadi kemungkinan untuk si AB bintang atau si A2B si produk ini dia terurai lagi itu sedikit atau kecil. Nah, di sini kalau udah di K4-nya sama dengan 0 nanti kalian dapat dan ininya udah atas bawahnya udah dibagi K2, yang bagian atasnya udah dibagi K2, yang bagian bawahnya juga udah dibagi K2, itu persamaannya bakal kayak gini. Nah, persamaannya benar atau enggak kalian cocokin aja sama soal tadi. Nah, di sini kan yang di bawah itu 1 ditambah 2 konsentrasi A. Nah, sini 1 ditambah K3 per K2 dikali konsentrasi A. Nah, K3 per K2 itu harapannya nanti kalau misalkan dia punya nilainya, itu bakal jadi nilai 2 gitu. Nah, yang di atas itu tadi konsentrasi dari A itu dipangkatin 2 dan dikali konsentrasi dari B. Nanti itu sama. Yang bedanya itu di nilai depannya, di sini 0,72. Karena di sini kan bentuknya masih dalam bentuk persamaan ya, K1, K3. Jadi tujuan kita tuh emang buat nyari modelnya aja. Nah, sebenarnya ini kayaknya kemungkinan nggak bakal keluar karena ya too kompleks lah menurut saya. Tapi biar kalian tahu aja kalau misalkan reaksi non elementer itu seperti apa dan kalian bisa ngebedain reaksi elementer sama non elementer. Itu. Nah, jadi nggak ada syarat apa ya? Jadi semua reaksi itu sebenarnya bisa kalian jadiin non elementer, bisa jadiin elementer gitu. Misalkan pembentukan A ditambah B menjadi R atau apa gitu. Itu
tergantung aja kalian maunya kayak gimana gitu. Kayak gimana ya maksudnya? Jadi misalkan di sini ada kan di sini nitrogen ditambah H2 menjadi amonia. Itu dia termasuknya bisa termasuk non elementer, tapi juga bisa termasuk dia sebagai elementer. Tergantung sudut pandang kita. Kalau emang maunya dia reaksinya kayak gini aja, ya udah gitu. Dia bakal jadinya reaksi elementer. Tapi tingkat akurasinya kecil gitu. Kalau cuman reaksi semua reaksi kita jadiin reaksi elementer gitu. Nah, biasanya tapi kalau buat reaksi non elementer itu dia formatnya ya kayak gini, A2 ditambah B2 gitu. Ada satu senyawa dia punya dua komponen, dia punya dua apa namanya? Koefisiennya dua gitu. Bukan koefisien ya. Ininya nih dua, ininya juga dua. Itu membentuk dua dari si produk campurannya ini. Itu dia biasanya non elementer biasanya. Tapi ya ini kemungkinan banget kecilnya kemungkinan keluarnya kecil banget. Jadi nggak perlu terlalu pusing. Oke, buat tadi kan udah ya non elementer sama elementer. Ada yang ditanyain nggak buat yang reaksi elementer sama non elementer? Oh ya, ini nih kenapa ada reaksi elementer sama non elementer? Karena uh, dia kan ada zat intermediate ya. Biasanya tuh kalau misalkan kita pakai katalis itu bakal terbentuk zat intermediate dan itu bakal menjadi reaksi elementer. Udah pasti bakal menjadi reaksi elementer. Makanya kita perlu tahu reaksi elementer sama non elementer itu apa dan bagaimana cara kita nge-treat si reaksi elementer dan non elementer ini gitu. Buat nyari persamaan laju reaksi. Kan emang awalnya kan kita tujuannya mencari laju reaksi ya, persamaan laju reaksi ya buat mendesain sebuah reaktor gitu. Oke. Sampai reaksi non elementer sama elementer ada ditanya dulu nggak? Sebelum dilanjut ke reaktor batch volume tetap. Lanjut. Oke. Jadi tadi kan kita udah bahas ya, ada konsep laju reaksi itu bagaimana dan juga reaksi elementer dan non elementer. Nah, di setiap reaktor juga tadi kan kita di reaktor itu juga kan tadi ada macam-macamnya ya. Ada reaktor batch, ada reaktor plug flow reaktor atau reaktor alir pipa atau dan juga ada CSTR ya. Nah, jadi di masing-masing reaktor itu kalau misalkan kalian pakai reaktornya itu bakal menghasilin reaksi yang beda gitu. Menghasilin persamaan laju reaksi yang beda gitu. Kenapa? Karena nanti di setiap reaktor itu tujuan kita mencari persamaan laju reaksinya dan juga order reaksinya buat kita gimana ya caranya? Biar kita bisa ngebentuk si persamaan laju reaksi yang tadi, yang KCA gitu-gitu. Nah, jadi kita manfaatin persamaan untuk mencari nilai exact suatu laju reaksi suatu zat dalam setiap reaktor untuk membentuk sebuah persamaan laju reaksinya gitu. Nah, pokoknya kayak gitulah. Nah, biar jelasnya kayak gini. Nah, maksudnya tuh di sini kan buat nyari si laju reaksi kan persamaannya kayak gini ya kalau di reaktor batch volume tetap. Nah, maksud gua tadi tuh kita nanti pakai persamaan ini buat ini kan persamaan laju reaksi juga ya namanya. Kita nanti dapat nilai si laju reaksinya secara exact atau secara bilangan asli dapatnya. Nah, ini itu tujuan kita tuh nyari manfaatin si persamaan ini untuk mendapatkan nilai dari si misalkan
KCA gitu-gitunya loh, yang kayak tadinya. Nah, kayak misalkan kayak gini nih, KCA KCB, KCA dikali CB gitu. Nah, itu tuh kalian perlu atau kita deh, kita tuh ya sama saya juga sih kan. Kita tuh perlu nyari order reaksinya. Order reaksi itu kan yang atasnya dari si konsentrasi ini ya, kalau di persamaan laju reaksi. Dan juga si nilai K-nya atau konstanta laju reaksinya itu berapa. Karena biasanya ada juga beberapa reaktor atau beberapa kondisi dia nilai laju reaksinya itu sama dengan konstanta dari laju reaksinya gitu. Oke, pertama deh kita reaktor batch volume tetap. Nah, kita kan tahu ya kalau tadi siapa namanya? Persamaan laju reaksinya kayak gini. Nah, tapi ini buat volume konstan aja ya. Di sini volume konstan. Jadi nilai laju reaksinya itu dapat menggunakan misalkan berikut, atau kalau misalkan fluidanya dalam bentuk gas, itu kalian bisa pakai ini. Tapi kalau pakai ini juga nggak masalah. Tapi kalau fluidanya benar-benar dalam bentuk gas, biasanya ini reaksi homogen ya. Karena di reaktor base itu dia reaksinya homogen. Nah, kalian bisa pakai rumus kayak gini buat laju reaksinya. Kalau misalkan dia reaksinya gas semua gitu, atau yang feed yang masuknya itu gas semua gitu, kalian bisa pakai manfaatin rumus kayak gini yang didapat dari penurunan gas ideal gitu. Nah, gimana cara dapetin ini? Itu tuh sebenarnya kita manfaatin persamaan yang um, PV yang manfaatin persamaan PV-NRT itu loh. Jadi kan PV-NRT itu kan berarti nih, yang ini nih, kenapa bisa konsentrasi itu sama dengan P per RT dan disubstitusiin ke sini, dan ini tuh bisa disubstitusiin ke sini, itu dari rumus PV-NRT. PV-NRT itu kan kalau kita mau nyari si apa namanya P-nya, misal ya, kan ada PV sama dengan NRT ya, dan ada gini PV-NRT. Nah, ini kalau misalkan si V-nya pindah ke sini kan dia bakal jadi konsentrasi kan. Ya, misalkan kayak gini nih. Kayak kan ini bakal jadi kayak gini ya. Kayak sama dengan N per V dari si dikali sama si R sama T. Nah, ini N per V, N per V itu kan dia mol ya. Mol itu kan konsentrasi ya. Jadi ini tuh bisa kita ubah jadi si C ini. Nah, itu jadi si C. Makanya kalau si C-nya itu kita bisa pindahin si RT-nya ini jadi si pembagi si ini biar dapat persamaan si C yang kayak gini. Nah, kalau misalkan si N per V-nya kita ganti jadi C kan jadi C dikali RT kan. Nah, si RT-nya ini jadi karena dia pengali di sini, kalau dipindahin ruas kan jadi pembagi ya. Jadi P dibagi RT. Nah, karena dia konsentrasi kan bisa kita substitusiin ya ke sini ya, yang ini nih. Ini kita substitusi di sini karena dia sama-sama konsentrasi, maka didapatlah di sini untuk kalau misalkan dia fasanya semua bisa manfaatin persamaan atau hukum gas ideal. Nah, nanti sini. Dan dengan catatan volumenya yang ini V-nya itu tetap nggak ada berubah. Makanya dia bisa pakai persamaan ini. V-nya konstan. Nah, sini ada V-nya konstan. Eh, nah, jadi yang mau kita tahu itu gimana sih cara nentuin persamaan laju reaksinya. Nah, di sini tuh kayak di sini lah ya, ada mencari nilai konversi. Jadi nanti kita
bisa persamaan di perubahan konsentrasi setiap waktunya ini, sininya nih. Nah ini fungsinya buat apa? Buat nyari nilai si persamaan laju reaksi ini. Karena kita harus tahu juga kan, apa namanya, sebenarnya nggak perlu-perlu banget. Ini kayaknya nggak perlu dibahas ya. Apa dibahas, atau mau dibahas? Ini biar kalian tahu nanti ada yang mau dibahas nggak? Kalau yang ini mau dibahas nggak? Oke, bahas kali ya. Jadi kita tuh bisa manfaatin nilai konversi buat nyari nilai, buat nyari persamaan laju reaksi juga. Jadi kalau misalkan kita diketahui sebuah apa namanya ya, uh, diketahui sebuah persamaan reaksi lah kayak gini nih, A plus B menjadi produk, itu kita juga bisa langsung nyari persamaan laju reaksinya, DCA per DT-nya. Caranya gimana? Kita manfaatin nilai atau persamaan dari si konversi yang ini. Nah, konversi juga ini kita bisa jadiin buat nyari persamaan laju reaksi. Caranya gimana? Kita langsung lihat aja ke si apa namanya, ini yang di sini. Nah, di sini kan ada tambah B menjadi produk ya. Nah, ini mula-mula T sama dengan hal itu, mula-mula atau MRS-nya ini kita bikin mula-mula, bereaksi dan juga sisa atau keadaan T waktu sama dengan T. T sama dengan T itu sisa lah kalau kita bilang waktu biasanya mah. Nah, N itu di sini, N itu bisa konsentrasi. Jadi konsentrasi itu bisa C, bisa N. Tapi kalau di sini ya N dulu lah ya, biar gampang. Nah, misalkan di sini Na0. Na0 itu berarti konsentrasi dari si zat A pada keadaan awal atau mula-mula. Yang B, NB0 ini sama juga untuk zat B, produk mula-mula nggak ada kan, berarti nggak ada, 0. Nah, waktu bereaksi, itu kenapa bisa Na0 min Na? Karena di sini mula-mulanya kan Na0 ya. Nah, sisanya tuh Na. Kalau misalkan nyari sisa itu adalah mula-mula dikurangi sampai nyari sisa itu mula-mula dikurangi sama yang bereaksi, itu bakal dapat ini. Gimana sih? Bentar. Gimana jelasin ya? Jadi kan ya gini deh. Kita udah tahu nih untuk si Na-nya tuh segini. Yang terbentuk tuh Na-nya tuh segini terbentuknya, Na. Terus yang terbentuk dari Nb juga segini. Nah, reaktan pembatas itu Na di sini kita anggapnya. Ngerti nggak maksudnya? Reaktan pembatas atau yang terbentuk. Ini kan yang Na atau Nb ini kan hasil dari reaktan pembatasnya kan berapa kan, nanti dikali sama koefisien. Nah, berarti kan kalau buat yang bereaksinya, nanti si Na0 itu dikurangi sama si reaktan pembatasnya, itu kan kita bakal tahu ya apa namanya, nilai dari si yang bereaksinya ini berapa gitu. Nah, kalau misalkan yang ini, yang produk B, itu Na0 dikali konversi dari zat A. Kenapa? Karena kita anggapnya di sini adalah reaktan pembatasnya adalah si Na. Makanya di sini konversi dari Na-nya itu bakal berapa? Misalkan 80%. Berarti nanti konversi 80% dari si NaO-nya berapa? Nanti jadi pengurang buat si ini gitu. Nah, ini kan bakal jadi produknya, makanya gitu. Ini konsep MRS aja sih sebenarnya. Tapi MRS-nya kita pakaiin sebuah simbol gitu buat nyari persamaan laju reaksi.
Nah, dari sini itu kan kita ke sini nih, XA. Nah, kayak yang gue bilang tadi, buat konsentrasi itu bisa kalian pakai N atau bisa pakai C, terserah. Nah, ini tinggal kita ubah persamaan yang ini tuh. Kenapa kita bisa dapat persamaan konversi itu kayak gini? Karena uh, di sini yang bereaksinya berapa? Na0 kan, dibagi sama si Na0. Na0 min Na itu yang bereaksinya berapa, dibagi sama ini, itu bakal jadi si Na. Atau bukan jadi Na deh. Bakal jadi si nilai konversinya. Kenapa? Karena ini kan nantinya tuh bakal ketahuan gitu. Ada berapa bagian yang ada di dalam sini gitu. Dari si gimana ya jelasinnya? Atau simpelnya di produk dikurangi dari si reaktannya, nanti dibagi sama si reaktannya lagi tuh, dia bakal membentuk sebuah nilai bilangan nggak berdimensi lah ibaratnya. Itu dia jadi persen gitu. Misalkan nanti dapatnya 0,5. Nah itu nanti dia jadi persen. Pokoknya ya dilihat dari sini gitu. Gimana jelasinnya? Saya juga bingung. Intinya kalau kalian paham konsep MRS, pasti tahu. Nah, dari sini persamaan yang kita dapat tadi, itu C0 dibagi C0, ya kan, di sini, itu bakal jadi 1, dikurangi sama CA per C0. Ini. Nah, kalau kita turunin dua-duanya, kanan kiri kita diferensialin, itu kan bakal kayak gini ya. Nah, nanti dxa-nya sama dengan turunan dari 1, terus juga turunan dari CA per C0. Kenapa diturunin? Karena tadi kan perubahan dari nilai laju reaksi itu perubahan dari konsentrasinya kan, perubahan konsentrasi dari zatnya gitu. Ya ini, makanya kita diferensialin. Nanti di sini hasil dari diferensialnya ini kan turunan dari 1 itu kan 0 ya, jadi nggak perlu ditulis lagi, min dCA per CA0. Nah, nanti dapat persamaannya kayak gini. Kalian ini bisa diturunin lagi juga, dibagi waktu atau diturunin terhadap waktu. Karena kan tadi laju reaksi itu kan perubahan konsentrasi setiap waktunya kan. Makanya ini bisa diferensialin terhadap waktu juga. Nanti dapat hasil persamaan laju reaksinya gini, atau perubahan konsentrasinya kayak gini. Kalau kalian mau hubungin persamaan laju reaksi sama konversi. Gitu. Kalau kalian tahu nih nilai konversi, sama kalian nanti dikasih kalau misalkan nanti dikasih nilai salah satu dari zatnya gitu, konversi, kalian bisa bikin MRS-nya, nanti konversinya berapa, kalian bisa nyari nilai sama laju reaksinya secara exactnya, nilainya secara aslinya. Oke, sebenarnya ini cuma buat nyari rumus-rumus buat nyari nilai persamaan laju reaksi secara biar kalian dapat nilai pastinya gitu secara bilangan asli. Nah tapi kan kita nggak ke situ gitu kan ya, bukan nggak ke situ sih, itu juga perlu, tapi nanti kita di pembahasan itu kita memodelkan suatu persamaan aja, nggak bikin atau nggak nentuin nilainya gitu. Oke, lanjut ya. Nah, buat memodelkan, buat model-modelin si persamaan-persamaan laju reaksi itu kita harus tentuin juga dari order reaksinya berapa. Bukan. Dari ngeplot garis atau ngeplot grafik. Nah, kalau kita mau nyari si persamaan laju reaksinya, kita bisa ngeplot grafik gitu. Kita bisa lakuinnya dengan cara ngeplot grafik. Nah, grafik kan itu ada sumbu X sama sumbu Y ya. Nah, ini udah saya cantumin sumbu. Kalau misalkan dia reaksinya irreversible, searah, dan dia unimolekuler. Nah, reaksinya kayak gini. A menjadi produk aja. A menjadi produk aja, itu nanti kalian bisa
bisa plotin sumbu X-nya itu T, ya kan? Pasti udah bakal dikasih gitu nanti T1, T2 gitu. Terus sumbu Y-nya itu ln CA per CA0. Atau kalau kalian pakai konversi, itu kalau misalkan diketahuinya konversi, itu bisa pakai rumus yang ini buat sumbu Y-nya. Tapi kalau misalkan yang diketahuinya itu konsentrasi, kalian pakai ini bisa. Nah, buat turunannya tuh kayak gini. Bisa dilihat aja. Ini udah gue cantumin juga buat turunannya. Nanti buat di grafiknya diplot, terus dicari nilai gradien atau slope-nya. Nah, nanti dapat nilai slope itu berapa dan itu adalah nilai K. Nah, nanti nilai K itu bisa dimasukin ke rumus dari persamaan laju reaksi. Kan ada KCA gitu kan. Kalau di sini kan berarti kan cuma ada satu ya reaktannya. Berarti ini bakal jadi KCA aja. Nah, ini. Kenapa kayak gini? Kenapa kita bisa tentuin ini kayak gini? K-nya itu kan nanti nilainya dari slope ini kan. Nah, sedangkan nilai dari ordenya itu kan dari sini. Karena kita pakai ngeplotnya itu pakai persamaan ini, dan di mana persamaan ini tuh punya persamaan orde pertama kan, di sini kan. Nah, jadi nanti ordenya 1. Jadi kalau misalkan kalian dikasih sebuah data nih, data table, itu kalian bikin semua dari si ordenya ini. Kalian masukin nilai si Y-nya. Atau ngeplot semua grafik dari semua ordenya. Nah, nanti yang R square-nya paling tinggi atau yang mendekati 1, itu dia order reaksinya. Ngerti nggak maksudnya? Misalkan dari sini, gue dapat nih data, misalkan setiap T berapa sama konsentrasinya yang berubah itu berapa gitu setiap waktunya. Misal T1 itu 10, T2 itu 5 gitu kan. Nah, nanti itu gue masukin ke sini, gue hitung ln CA per CA0 kan bisa kan. Nanti dapat gue plot grafik buat yang order pertama. Nah, tapi data yang itu juga gue pakai buat ngeplot grafik di order 0. Nah, di order 0 kan sumbu Y-nya CA ya. Terus sumbu X-nya T. Nah, dari kedua grafik ini nanti dengan data yang sama, itu R square-nya R square-nya atau R kuadratnya itu. Kalau di grafik kan bisa ya kalian munculin itu R square. Itu mendekati 1, itu dia order reaksinya. Gitu. Jadi misalkan kalau yang paling tadi yang paling tinggi atau paling mendekati 1 itu order pertama. Ya berarti nanti rumus R-nya itu bakal jadi KCA aja gini kan. Dengan nilai K yang udah diketahui. Yang sini. Nanti kan dapat nilai gradien juga. Nah, nilai gradiennya ini kalian substitusiin buat nilai K di sini. Kalian ganti. Nah, kalau ini misalkan yang paling linear itu adalah order pertama. Tapi misalkan kalau yang paling linearnya itu dia order 0, berarti nanti laju reaksinya itu bakal sama dengan K aja. Gini. Nah, sedangkan nilai K ini nanti kalian dapat dari sini, dari slope atau gradiennya juga. Nah, kenapa nggak ada konsentrasi si CA-nya? Karena kan kalau misalkan order 0, dia berarti CA. Misalkan kita laju reaksi dari produk A ya. Kita misalkan laju reaksi dari produk A. Nanti dipangkatin 0, karena dia kan order kan harus dipangkatin 0. Order itu kan pangkat dari konsentrasi kan. Suatu bilangan yang dipangkatin 0 kan itu hasilnya 1 ya. Jadi di sini dikali 1. Nah, kalau ini 1 kan nggak perlu ditulis ya kalau di kalian ya. Jadi untuk laju reaksinya kalau order 0 itu bakal bentuknya kayak gini. Tapi kalau dia yang memenuhi itu order 1, itu bakal kayak gini. Nah, ini kalau misalkan reaksinya irreversible dan unimolekuler. Oke. Sampai sini ada yang ditanyain nggak buat ngeplot grafik? Jadi kalian plot dulu kalian hitung dulu nilai-nilai buat nyari si sumbu Y-nya. Ini kalau di sini kan buat nyari si sumbu Y kan ln CA per CA0 ya.
Kalau di orde 0 itu kan sumbu Y-nya itu CA doang. Nah, kalian harus udah punya nih nilai dari ini biar kalian bisa tahu nilai Y-nya. Nah, habis itu kalian tinggal plot aja grafiknya. Tinggal plot grafik. Nanti lihat regresi mana yang paling atau R square mana yang paling mendekati 1. Nanti baru kalian munculin si gradiennya. Habis itu kalian baru bisa bikin si persamaan laju reaksinya. Nah, dari situ kalian udah bisa tuh nentuin ordernya berapa dan juga nilai konstanta laju reaksinya berapa. Nah, kedua itu order dan konstanta laju reaksi dan juga persamaan laju reaksi, atau 3 lah ya berarti ya. Persamaan laju reaksi dan juga order dari persamaan laju reaksinya itu tujuan utama kita melakukan perhitungan ini gitu. Oke, sampai di sini deh yang irreversible unimolecular. Ada yang ditanyain dulu nggak? Apa? Bisa kalau nggak bisa harus ngebuat grafik. Kenapa? Karena kan kalau misalkan kayak gitu, bisa nggak ya? Bisa nggak bisa sih. Karena biasanya itu datanya data-data eksperimen gitu. Oke. Jadi tadi ada pertanyaan kalau misalkan kita bisa nggak sih nentuin persamaan laju reaksinya ini dari si persamaan reaksinya aja kan menjadi produk gitu. Itu sebenarnya nggak bisa, lebih ke nggak bisa sih, karena kan kalau di ini kan kita mau desain reaktor ya. Nah, nanti reaktor itu kan kita dapatnya data eksperimen. Nah, data eksperimen itu data eksperimen itu yang kita jadiin buat nentuin persamaan laju reaksinya. Jadi kayak misalkan kita udah ngebuat sebuah reaktor, kita trial. Oh, ternyata data-data dari si reaktor pertama ini yang baru pertama kali kita bikin itu data-datanya munculin kayak gini gitu. Nah, dari data-data itu kita bisa nentuin persamaan laju reaksinya kayak gimana. Apakah dari persamaan laju reaksi itu udah memenuhi syarat belum buat ngedesain si reaktor ini. Nah, jadi nanti persamaan laju reaksi dan juga persamaan laju reaksinya ini kita jadiin acuan buat si desain reaktor itu benar atau enggak gitu. Itu sih. Jadi kalau misalkan reaktor itu kita penuh trial error gitu. Oke, ada yang ditanyain nggak dari kalian? Oke, lanjut lah ya. Nah, ini kan kalau misalkan irreversible dan unimolekuler. Gimana kalau misalkan dia bimolekuler? Ini bimolekuler itu berarti reaktannya ada 2. Tadi kan kalau unimolekuler dia reaktannya cuma ada 1, A doang. Nah, sama sebenarnya langkah-langkahnya. Kalian plot sebuah grafik. Nah, kalian plot sebuah grafik. Nanti dia bakal ngasilin, sebenarnya kalau misalkan dari reaksinya kita bisa nentuin sih dia itu gini deh, gimana ya, kalau misalkan bimolekuler atau reaktannya ada 2 itu biasanya dia udah langsung order 2 gitu. Jadi kalau misalkan kalian nemu reaksi A ditambah B atau A ditambah C, itu kalian langsung nggak usah trial buat order ke 0 sama order pertamanya. Kalian langsung plot grafik buat nyari si order 2 aja. Biar nanti kalian dapat nilai K-nya langsung gitu. Jadi kalau misalkan bimolekuler itu nggak perlu repot lagi buat nyari si
orde mana nih, ngebandingin maksudnya, ngebandingin dari nilai R square-nya itu yang paling mendekati yang mana gitu. Kalau misalkan unimolekuler kan kita tadi harus ngebandingin ya, yang paling linear itu yang mana, karena dia ada orde pertama dan juga orde nol, bisa masuk orde pertama dan juga bisa masuk orde nol. Sedangkan kalau bimolekuler itu udah pasti dia orde 2. Kenapa udah pasti orde 2? Ya, kenapa ya? Karena gini deh, uh, ini kan ada 2 ya, A ditambah B gitu. Kan tadi untuk laju reaksi kan nggak mungkin kan, cuman kita pakai laju reaksi kan dia pembentukan atau pengurangan lah ya. Kalau misalkan ada sebuah reaksi A ditambah B aja, itu yang bereaksi gimana ya jelasin mulainya. Nah, kan misalkan di sini ada Ca nih. Tadi kan rumus laju reaksi kan Ca per Cb. Ini. Nah, kalau Ca per Cb gini kan order reaksi ini kan satu kan, ini juga satu. Nah, berarti order reaksi totalnya itu kan berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, gitu kan. Karena di sini dia ada 2 zat atau reaktan. Sedangkan kalau misalkan dia reaksinya bimolekuler, dia tuh udah pasti 2. Kenapa? Karena kalau misalkan ininya bukan 1 nih, ininya 0. Berarti kan order reaksinya ini 1 ya, reaksi 1. Berarti kan di sini konsentrasi yang berkurang itu cuman konsentrasi si B doang kan. Si A-nya tuh nggak berkurang sama sekali. Berarti si A-nya ini di sini sama sekali nggak ada peran gitu. Kita nggak perlu pakai A sebenarnya gitu. Berarti makanya itu kenapa kita di bimolekuler itu udah pasti dia order 2. 2 atau lebih. 2 sih. Itu. Ada pertanyaan nggak? Jadi nggak mungkin kan ya kalau kita ada sebuah persamaan reaksi A ditambah B, tapi yang bereaksi cuman A doang gitu. B-nya cuma jadi pajangan. Kan itu mending unimolekuler aja sekalian gitu ya kan. Buang-buang duit ya buat beli uh, apa namanya? Produk si B ini. Oke. Ada pertanyaan nggak? Jadi nanti kalian dari sini, nah ini kalau misalkan order 2 ini, di sini ada istilah baru nih atau ada notasi yang baru nih, yaitu notasi dari si M. Di sini kan buat ngeplot si sumbu Y dari order 2 itu kan kita perlu nilai M ya. Nilai M-nya itu dari mana? Dari sini. Nih, CB0 per CA0. Nanti kalian nyari nilai ini dulu, nilai si M dulu, baru kalian bisa nyari si nilai plan ininya gitu. Nah, dari itu nanti kalian udah bisa tuh upload grafik karena udah punya nilai sumbu X sama sumbu Y. Selesai. Oke, lanjut ya. Nah, ini skemanya tadi, skema penyelesaiannya. Ada sebuah reaksi, terus ada juga dikasih selang waktu tertentunya, kayak misal tadi T2, T0, T1, T2, T3, itu konsentrasinya berapa gitu kan. Nanti habis itu kalian buat plot, habis itu cek nih si kelurusan si grafiknya. Ngecek kelurusan grafik kan bisa dari R square ya. Nah, yang paling mendekati 1 itu yang paling lurus gitu. Nah, nanti garis yang paling lurus itu menentukan order reaksinya gitu. Kayak tadi saya bilang. Nanti baru habis kalian dapat nilai grafiknya atau order reaksinya itu kalian bisa hitung nilai K. Nah, nanti dari udah dapat nilai K sama udah dapat nilai M, kalian bisa dapat persamaan laju reaksinya. Kalian bisa nulisin KCA, KCB atau apa gitulah. Banyak, bisa 3, bisa 4, terserah. Oke, ini skema penyelesaiannya.
Dan ini ada contoh soal. Contoh soal ini gue ambil dari UTS angkatan sebelumnya ya, atau tahun lalu gitu. Di sini volumenya tetap. Nah, di sini ada data reaksi fase cair A ditambah B menjadi C yang berlangsung dalam reaktor batch bervolume tetap. Nah, di sini udah dikasih tahu nih reaktor batch bervolume tetap. Terus juga udah dikasih tahu juga reaksinya gimana. Dengan konsentrasi awal, ini konsentrasi awal kan berarti kan C0 ya. C0 dari A itu 4, C0 dari B itu 5, atau CA0 itu 4, CB0 itu 5. Nah, fungsi dari CA0 sama CB0 ini buat apa? Nah, fungsi CA sama CB ini kan reaksinya tadi reaksinya kan A ditambah B tambah C menjadi C ya, bimolekuler ya. Nah, tadi kan kalau bimolekuler kan udah pasti dia orde 2. Kita langsung ke orde 2. Nah, di orde 2 itu variabel-variabel apa aja yang kita perluin buat ngupload sebuah grafik. Nah, buat ngupload sebuah grafik kan variabel yang kita perluin di sini sumbu Y. Nah, sumbu Y itu rumusnya seperti ini. Nah, dari rumus ini itu ada variabel lagi yang kita perluin, yaitu variabel M. Nah, cara nyari variabel M itu gimana? Cara nyari variabel M itu kayak gini. CB0 dibagi sama CA0. Makanya di soal tadi itu udah dikasih tahu nih kita konsentrasi awal dari A itu berapa, konsentrasi awal dari B itu berapa. Terus kita juga dikasih nih data eksperimen untuk selang waktu tertentu fraksi konversinya berapa. Fraksi konversi ini itu X ya. Jadi bedanya fraksi konversi sama konversi itu misalkan kalau si konversi itu dalam bentuk persen. Nah, kalau konversi itu dia dalam bentuk persen. Tapi kalau fraksi konversi itu dia yang bentuknya kayak gini. Nah, kalau ini kan kalau misalkan kita mau jadiin persen kan berarti kan ini 17% ya. 17%. Nah, ini namanya fraksi konversi. Tapi kalau konversinya itu dia satunya adalah persen. Nah, fraksi A terkonversi berarti kan XA-nya ya. X dari A, konversi dari A-nya. Nah, di mana itu nanti kita butuhin nih di sini nih. Tuh. M dikurangi XA. Ya kan, buat ngeplot grafik kan kita perlu XA. Nah, itu nanti kita perluin. Makanya, di sini langsung jawab aja. Apa aja yang ditanyain. Ternyata yang ditanyain adalah harga konstanta reaksinya. Berarti kan nilai dari si Pak-nya. Nah, caranya gimana? Kayak yang tadi gue bilang, kita lihat dulu nih, dia tadi reaksinya apa. Ini bimolekuler. Bimolekuler berarti udah orde 2. Udah orde 2 berarti di orde 2 itu kita ngupload grafiknya perlu apa aja. Nah, di sumbu Y itu perlunya ini, di sumbu X-nya T-nya. Nah, cara nyari sumbu Y-nya itu kita perlu M. Nah, cara nyari M-nya tadi itu CB0 dibagi CA0. Nah, ini dapatlah kayak gini hasilnya. Nah, udah dapat nilai M, M-nya udah dapat, terus nilai XA-nya tuh ini nih. Ini tuh XA. Fraksi A terkonversi. Nah, udah dapat juga, kalian tinggal masukin ke rumus yang ini. Ln bla 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 M itu nanti dapat nilainya untuk T sama dengan 0, konversinya di sini 0. Terus di sini nanti nilai Y-nya itu 0 juga. Nah, nanti kalian dapat selesaiin, kalian buat sebuah grafik di sini. Ini TK reaktor batch performa tetap grafiknya. Sumbu S-nya itu waktu ya kan tadi Y-nya ini. Nah, di sini munculin R square ini. Kalau misalkan kalian tadi orde 0 sama orde 1, kalian munculin R square yang ini. Yang maksud saya itu. Nah, fungsinya juga ya, Y sama dengan ini 0,02 X min 7F pangkat 7N 0,5 ini. Itu kalian tampilin juga. Fungsinya buat apa? Fungsinya itu biar kita tahu nilai slope. Nah, slope itu miringan itu didapat dari persamaannya, persamaan yang ini, persamaan dari garis lurusnya. Jadi ini kan formatnya kayak misal gini ya, Y sama dengan kan M X
ya kan? Kali dikurangi C ya misal C. Nah, yang namanya slope itu dia yang nilainya ada di sini nih. Nah, yang ini tuh namanya intercept. Jadi persamaan garis lurusnya kalian tampilin biar kalian dapat nilai ininya. Berarti kan kalau di sini mx min c sama tuh formatnya nih. Berarti m-nya kan 0,0201 ini. Nah, itu dia sebagai slope atau kemiringan. Nah, dari nilai m ini kita dapat nilai kemiringan. Tadi kan di orde 2 itu slope sama dengan apa? Nih. Nah, ini nih. Slope itu kan sama dengan KCB0 dikurangi CA0 kan. Nah, di sini slope sama dengan K dikali CB0 dikurangi CA0. Nanti tinggal kalian ubah aja. Jadi nanti kalian tinggal pindahin aja nih yang CB0 dikurangi CA0-nya ke bawah. Sini buat jadi pembagi. Karena kan nilai CB0 sama CA0 kan udah ada nilainya ya. Nih, CB0 sama CA0 5 mol sama 5 kilomol sama 4 kilomol. Kalian tinggal masukin aja di sini. Nanti dapat nilai K-nya. Nah, di sini kita nggak perlu bikin persamaan laju reaksinya ya. Kenapa? Karena di soal itu cuma diminta harga konstanta reaksinya. Ini si K-nya. Tapi kalau misalkan kalian disuruh, biasanya kan Bu Inder tuh suka nyuruh bikin persamaan laju reaksinya kan. Nah, kalian masukin ke apa namanya? Kesininya nih. Apa namanya? Ordenya berapa, terus reaktannya ada apa aja. Kalian masukin K-nya berapa, sini K-nya berarti ya 0,0201 ini. Nanti kalian masukin sini kan KCACB ya. Ini kan. Nah, K-nya kalian masukin sini, terus order reaksinya ini order berapa? Order kedua, berarti nanti pangkatnya 2. Ada yang ditanyain nggak? Atau misalkan nanti gini nih. Berarti nanti ini kan kalau kayak gini kan nah, berarti nanti gimana caranya order total ini kan 2 ya. Ini kan 2. Ini ordernya order 2. Ini pangkat 1 kalau ditambah jadi 2. Gitu. Oke, sampai sini ada yang tanyain nggak? Mau dilanjut? Lanjut. Oke. Lanjut, Dim. Ya. Oke, siap. Nah, yang selanjutnya itu ada tadi kan reaktor volumenya tetap ya. Kalau sekarang volumenya berubah nih. Berarti kalau misalkan volumenya berubah, itu buat ngeplot nilai sama sih caranya. Kalian harus ngeplot grafik juga. Bedanya itu di nilai Y-nya. Ya, Y yang kita pakai buat ngeplot grafik. Itu nanti beda-beda. Gitu. Sama nanti pas nyari nilai K, itu beda-beda nilainya. Nah, kalau misalkan di volume berubah ini, kalian bikin kayak misalkan kayak waktu tadi di order 0 sama order 1 tadi, bikin tiga-tiganya, bikin grafik ketiganya, terus dibandingin nih mana yang regresi linearnya paling mendekati 1. Nah, kalau yang mendekati 1 berarti itu nilai ordernya. Gitu. Nah, di sini ada epsilon A, proksi ekspansi parameter ekspansi gasnya.
Nah, ini yang waktu kita kelas sama Bu Indar itu cara nyarinya kayak gini. Misalkan ada A menjadi 4R deh. Ya kan? Nanti kalian bikin MRS-nya deh gitu. Kayak gini. Gak masukin aja. Ada ditanya nggak buat yang ini dulu deh, persamaan-persamaan yang ini dulu nih. Iya. Ya, ini karena emang biar nggak terlalu panjang dan nggak penting juga sebenarnya integrasinya, proses integrasinya yang kayak gini nih tadi nih. Karena sebelumnya saya cantumin ya gimana cara dapetin si persamaan dari si persamaan untuk ngeplot si Y-nya ini. Nah, tapi karena di sini udah ada gitu langsung aja. Sebenarnya kalau mau nurunin persamaannya atau integrasi si persamaannya itu kalian bisa masukin ini nih nanti P-nya di sini. P-nya ke rumus yang awal DCA per DT yang tadi tuh yang di awal. Yang tadinya kan PPNRT itu. Nah, yang PPNRT-nya itu nggak bisa dipakai N per P-nya nggak bisa dipakai jadi konsentrasi lagi. Atau nanti kalian bisa pakai yang hubungan ini nih, hubungan dari konsentrasi XA-nya kan rumusnya seperti ini. Kalau tadi kan XA-nya kan rumusnya kayak gini. Terus kita substitusikan kayak gini, kita modif, terus kita turunin, ya kan? Nah, tapi kalau misalkan di sini kalau kalian mau integrasiin, boleh. Kalian bisa pakai hubungan antara perubahan konsentrasi setiap waktunya dengan volumenya, atau kalian bisa ngehubungin si perubahan konsentrasi setiap waktunya itu sama konversinya gitu. Sebenarnya ada kaitannya lah ya. Pokoknya sama ini aja upload grafik ketiganya nanti dibandingin yang mendekati 1 itu ordernya. Baru kalian nanti bisa nyari nilai K-nya. Dan dari nilai K sama nilai order itu nanti baru bisa dapat persamaan laju reaksinya. Tuh. Oke. Lanjut ke contoh soal aja lah ya. Nah, di contoh soal ini ada contoh kayak gini ya. Ada reaksi A ditambah 2B. Kalau misalkan di volume tetap, itu kan kita bisa langsung nih tentuin kalau ini adalah kalau order tetap tadi ya sebelumnya ya. Kalau volume tetap tadi ya sebelumnya itu kita bisa langsung tentuin ini antara order 0 atau order 1. Tapi kalau misalkan di volume berubah ini itu kita nggak bisa nentuin kayak tadi gitu. Nah, di sini dikasih tahu reaksi berlangsung dalam reaktor batch tertutup pada suhu dan tekanan konstan. Karena jumlah mol total meningkat, maka volume sistem ini tuh mengalami ekspansi. Di mana konsentrasi awalnya itu 2 mol per liter, terus volume awal dari sistemnya itu 1 liter. Sistem ini tuh bukan sistem si reaktornya ya, tapi sistem si feed yang masuk. Nah, penyelesaian soalnya tuh kayak gini. Nah, tadi kan P0-nya atau volume awalnya itu kan 1 liter. Kita diketahui datanya apa aja tadi? CA0-nya. CA0-nya sini 2 mol yang ini. Terus kita cari nilai XA-nya. Nilai XA-nya tuh pakai yang ini ya. Nih, pakai yang ini. V min V0 per V0 epsilon. Nah, buat nyari nilai XA kan tadi kan kita perlu nilai epsilon ya. Nah, nilai epsilon ini yang kalian cari sini 2. Berarti kan ini kan
produknya kan 2 kan, berarti 2 dikurangi di sini 1, 2 dikurangi 1 per 1 gitu. Karena nggak ada inert ya. Berarti hasilnya 1. Atau kalau kalian mau lebih jelasnya itu bisa pakai MRS, nanti di bawahnya itu totalnya berapa dikurangi sama yang awal gitu. Tapi karena dia unimolekuler, jadi kita bisa langsung tentuin aja dari reaksinya. Nah, jadi epsilonnya dari ketahui, kita bisa nyari nilai XA pakai rumus yang tadi, yang ini XA-nya P min P0 per P0 dikurangi dikali epsilon A, dapat nilai XA-nya berapa, terus nanti nilai V-nya kita bisa cari juga nilai V-nya. Di sini pakai rumus yang ini, V0 dikali 1 plus epsilon A dikali XA. Karena kita udah bisa nyari, karena kita udah dapat nilai XA untuk setiap waktunya. Nah, terus habis itu nyari delta V. Di sini delta V itu berarti ya tinggal si volume yang ini dikurangi sama volume yang sistemnya. Itu. Nah, buat apa sih kita nyari yang sampai delta V ini? Karena data-data itu tuh tadi diperluin buat ngeplot si orde 0, orde 1 sama orde 2. Misal sini XA, V sama delta V. Nah, XA itu kan kita perluin nanti di sorry. XA itu kan tadi kita perluin buat nyari si V ya. V sama delta V. Nah, si V sama delta V ini itu diperluin buat nge-upload si grafiknya itu tadi. Nih di sini. V sama V0 atau si delta V-nya. Terus di sini juga ada nih delta V kita perluin juga V0-nya. Nah, V0 kan dari soal ya. Delta V diperluin di sini, delta V juga diperluin di sini, V-nya diperluin juga. Gitu. Nanti dapat nih untuk nilai untuk masing-masing order setiap waktunya berapa. Nih, kalian tinggal plot di sini. Misalkan order 0 di sini nih. Dapat segini nih grafiknya kayak gini. Nah, order 0 terus order 1 sama order 2 terhadap waktu itu regresi linearnya atau R-square-nya itu lebih tinggi yang order kedua. Nih, kalau kalian lihat order kedua itu 0,9946, sedangkan untuk order 1 itu 0,9841 dan order 0 itu 0,907. Yang paling tinggi kan berarti dia order 2 ya. Nah, berarti reaksi ini itu dia order 2. Nah, beda kan sama yang volume tetap tadi. Kalau yang volume tetap itu kalau misalkan dia unimolekuler, ini kan unimolekuler ya. Unimolekuler itu nggak mungkin dia jadi order 2 gitu. Yang siapa saya salah. Nah, itu. Dia nggak mungkin jadi 2 kalau di volume tetap. Tapi kalau di volume berubah, itu mungkin aja. Karena ada ekspansi dia. Nah, nanti kalau udah di sini kan udah tahu ya kalau ini tuh order 2. Berarti buat nyari si K-nya itu pakai persamaan yang order 2, order 2. Ini yang ini. Berarti untuk nilai gradiennya atau K-nya atau slope-nya itu nanti slope-nya itu sama dengan K dikali CA0. Berarti di sini slope-nya di order 2 itu slope-nya berapa sih? 0,0812. Nah, 0,0812 ini harusnya 0,08121 ya. Saya kurang itu aja. Nanti apa namanya? Kita mau dipajak karena ini kan tadi sama dengan KCA ya. Yang ini nih. Nanti kalau mau nyari nilai K berarti slope dibagi sama CA0. Nanti kita dapat nih 0,08121 ini atau 0,0812 ini. Terus ke sini CA0-nya berapa? Di sini. CA0-nya kan tadi ini ya, 2 ya. Nanti ini dibagi 2 bakal dapat nilai K. Gitu. Selesai. Nah, dari sini kan udah dapat nilai K juga nih. Udah juga dapat ordernya. Kalian bisa nyari, kalian bisa bikin nanti persamaan aja reaksinya. Orde 2 berarti kan pangkatnya.
Berarti ini karena dia reaktannya cuma satu, berarti nanti rumus laju reaksinya itu bakal gini. Ra itu sama dengan K dikali sama apa namanya reaktannya, konsentrasi reaktan C kan, konsentrasi reaktan itu produk A karena kita mau karena reaktannya itu A. Nah, di sini ordernya tadi order ke berapa? Order kedua. Di sini order 2. Nah, tinggal nanti ganti sih nilai K-nya pakai 0,0821 yang tadi. Bukan 0,0821 ya. Nih, 0,04061. Nah, nanti di sini RA-nya atau laju reaksi ini negatif ya, sorry. Ini min RA itu sama dengan 0, tadi 0,4 atau 0,04 ya. 0,04 di sini 061. Nah, nanti ini dikali sama C A-nya. Ini ordernya orde 2. Sampai sini ada yang ditanyain nggak? Atau masih ada yang dibingungin? Boleh tanya. Ada yang ditanyain lah ya. Lanjut berarti ya. Oke, lanjut. Buat selanjutnya itu yang terakhir, itu reaktor CSTR. Nah, reaktor sama sih sebenarnya. Kita harus ngeplot grafik, bedanya itu di persamaannya aja. Kalau misalkan di apa namanya? Sorry. Kalau misalkan di reaktor CSTR itu yang di sebagai sumbu Y itu dia log CA, logaritmik dari si konsentrasinya. Nah, yang ini dia sebagai sumbu Y, si log CA-nya ya, bukan N log CA. N itu dia order reaksi, log CA-nya itu dia sebagai sumbu Y, terus ininya itu sebagai sumbu X. Jadi bukan waktu lagi. Kalau yang tadi sebelumnya kan itu dia waktu ya. Nah, ini nih, plot log RA min log CA versus log CA. Nanti slope-nya N-nya. Tadi kan kalau slope itu dia nilai K ya. Kita buat nyari nilai K itu kita perlu slope. Tapi kalau di CSTR itu slope itu dia sama dengan order reaksinya. Gitu. Jadi lebih simpel. Nah, sedangkan ya, itu buat nyari nilai K justru. Nah, ini kan nanti interceptnya dapat nilai berapa, log K, berarti buat nyari nilai K-nya itu nanti 10 pangkat si interceptnya. Ya kan? Pangkat intercept. Itu nanti dapat nilai K-nya. Nah, sedangkan slope-nya tadi dipakai buat nilai ordernya. Ya, sampai sini ada yang ditanyain nggak? Nggak ada lah ya, cukup lah ya. Yes. Berarti buat contoh soalnya itu saya pakai contoh soal yang waktu ibunya itu. Di sini ada V0 mili per menit, terus ada X-nya juga. CA0-nya 3,5 mol per liter. Nah, pertanyaan itu hitung laju reaksinya, min A, terus tentuin order reaksi sama nilai konstantanya, terus susun persamaan laju reaksinya. Nah,
Berarti kan di sini ini dapat nih. Sorry. Nah, berarti kan kita di sini perlu nilai min RA ya. Cara nyari RA itu tadi gimana? Nah, nih kasih A pangkat M itu bukan. Nih sini. Nah, buat nyari si apa namanya si si RA-nya, min RA-nya, itu kan kita perlu nilai FA0 ya. Sini, tuh. Ini kan min RA itu kan sama dengan K dikali CA pangkat M. Pangkat M itu artinya. Nah, berarti kan ini bisa aja kayak gini ya, min RA itu bakal nilainya tuh FA0 dikali X dibagi I-nya. Nah, berarti kan si X-nya ini kan kita udah ada ya. I-nya juga kita udah ada ininya nih. Buat apa ininya? Ya, nanti kan kita buat plot grafik kan. Plot grafiknya itu kan logaritmik dari si min RA-nya atau konstanta laju atau dari laju reaksinya. Logaritmik dari si laju reaksinya. Nah, itu jadi kita perlu nilai FA0 dulu. Cara nyari FA0 itu ini CA0 dikali P0. CA0 itu ini CA0. Nah, yang P0 itu ini. Aduh, ketutupan ya. Jadi nanti si CA0 ini dikali sama P0 ini, tapi karena di sini dia liter ya, dan di sini mililiter. Berarti si V0-nya yang ini kita jadiin ke liter dulu, biar bisa dioperasiin. Oke. Nah, nanti dapat nilai FA0-nya segini, ini sama ini. Nah, dari FA0 itu kita bisa dapat nilai min RA nih, atau laju reaksinya dari produk A. Nah, itu kan berarti kita udah ngejawab soal nomor 1 tuh ya, yang laju reaksinya. Nah, yang kedua, tentukan nilai N dan K. Maksudnya ini tuh order reaksi ya. Nah, berarti kan buat nyari si order reaksi itu kita perlu ngeplot si log min RA sama log CA. Berarti yang kita perluin datanya adalah si RA sama si CA. CA itu apa namanya? CA itu didapat dari sini nih. CA0 dikali 1 min X. CA0-nya tadi 13,5 ini dikali sama 1 dikurangi si ini 0,8 ini. Nanti dapat nilai masing-masing CA-nya. Nah, habis itu tinggal di logaritmikin aja. Sorry. Nanti habis itu tinggal di logaritmikin aja si reaksinya sama si CA-nya. Terus kalian plot grafik nih buat yang log RA sama log CA-nya. Nanti N-nya dapat segini nih. Munculin persamaannya, nanti dapat nilai N-nya segini. Terus apa? Buat nyari K-nya tadi kan log K itu sama dengan intercept ya. Nah, intercept ini yang 0,38 itu orde, sedangkan yang ini itu sebagai intercept. Kalau yang waktu reaktor base kan yang slope itu dia nih, karena kita nggak ada ketentuan karena kalau yang di CSTR ini nggak ada ketentuan orde berapa pakainya apa gitu. Nah, nanti ini buat nyari nilai K-nya tinggal 10 pangkat intercept 10 pangkat 0,3841, nanti K-nya sama dengan 2, selesai ya. Nanti kalian masukin aja ke rumus pas ini K-nya, terus pangkatnya atau order reaksinya. Sampai sini ada yang ditanyain nggak? Boleh ya kalau ada yang mau ditanyain.
ya guys, ayo tanya-tanya. Daripada nanti waktu UTS bingung. Gak ada yang nanya kah? Oke, kalau gitu saya cukupin ya, karena gak ada yang bertanya. Mohon maaf kalau ada salah kata, ya pasti ada salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Ya baik, terima kasih kepada Dimas yang udah mentutorkan MK Teknik Reaksi Kimia. Semoga kita diberi kelancaran dan kemudahan pada saat mengerjakan UTS TRK. Selanjutnya yaitu langsung saya tutup. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas.